Om Swastiastu. Nah, perkenalkan, nama saya Dewa Gede Widya Surya Pradama. Saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Nah, yang pertama ini nama saya Dewa Gede Widya Surya Pratama. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, berdasarkan pendapat dari Bapak Pendidikan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan suatu hal yang penting yang nantinya berperan dalam menuntut atau menuntun kodrat daripada anak itu untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang ia miliki dan nantinya akan menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, yang selanjutnya yaitu Pancasila. Nah, kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dalam setiap tahap pembangunan yang dilakukan. Nah, khususnya dalam hal ini yaitu membangun pendidikan. Nah, Pancasila ini juga digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah pendidikan ke depannya. Karena kita sadari bahwa dalam masyarakat Indonesia yang memiliki banyak sekali budaya atau multikultur, bahasa, agama, kepercayaan, suku, etnis, dan kearifan lokal. Nah, pendidikan di sini berperan sangat penting dalam menjaga kebinekaan Indonesia. Nah, menjaga persatuan, menjaga kerukunan, dan mengembangkan ciri khas negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu, Pancasila ini didasari atau mendasari semua hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, baik itu pendidikan, keadaan masyarakat maupun yang lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya Pancasila sebagai entitas. Nah, entitas di sini merupakan suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda. Nah, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik, dalam hal ini Pancasila sebagai etnis Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan identitas merupakan refleksi atau cerminan diri berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan sosialisasi. Nah, Pancasila ini kita ketahui membuat 5 poin penting dalamnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang nantinya akan mencirikan bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali keunikan atau keberbedaan yang ada di dalam setiap lapisan masyarakat atau lapisan orang yang ada di negara Indonesia, baik itu yang tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia, yang memiliki banyak kebudayaan, ras, suku, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Maksudnya adalah adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dilestarikan oleh seluruh masyarakat atau oleh seluruh warga negara Indonesia.
Nah, khususnya dalam pendidikan, Pancasila itu berfungsi dalam menekankan bahwa perbedaan dalam bangsa ini sangatlah berbanyak. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila ini kita bisa akan mempersatukan bangsa Indonesia meskipun ada banyak perbedaan di antaranya kita. Seperti contoh sila pertama itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun di Indonesia ini memiliki banyak sekali agama, bukan banyak sekali ya, maksudnya terdiri dari berbagai agama, agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan lain sebagainya. Nah, dari adanya Pancasila ini, kita sebagai warga negara Indonesia khususnya itu akan bisa menjaga kesatuan dan persatuan yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu Pancasila itu dikatakan sebagai identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu perwujudan profil Pancasila pada pendidikan. Nah, dalam pendidikan khususnya sekarang kita lagi atau bangsa Indonesia ini akan lagi gencar-gencarnya menerapkan kurikulum merdeka yang di dalamnya memuat aspek profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini mengimplementasikan Pancasila sebagai landasan pendidikan Indonesia. Nah, kita sebagai guru harus memahami dan menerapkan, bahkan memberikan contoh aspek-aspek yang terkandung dalam profil Pancasila. Nah, adapun dimensi dari profil Pancasila itu, yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi kebinekaan global. Ketiga, dimensi bergotong royong. Keempat, dimensi mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam adalah dimensi kreatif. Nah, lanjut saja kita ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, murid atau siswa di sekolah yang ada di negara Indonesia ini harus memiliki akhlak yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini siswa Indonesia harus memahami nilai-nilai moralitas agama, moralitas pribadi, moralitas rakyat, moralitas alam, dan moralitas pribadi negara. Nah, dengan adanya dimensi yang pertama ini, siswa dituntut untuk memiliki ketakwaan dan keimanan serta memiliki akhlak yang mulia setelah proses belajar. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, dalam hal ini berarti siswa harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kreatif, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Namun dari sisi lain, mereka tetap memiliki wawasan dan keterampilan global, serta dapat terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain. Nah, dengan berkebinekaan global ini, siswa tidak hanya terpaku kepada kearifan lokal yang ada di masing-masing daerahnya, tetapi siswa juga mampu mengembangkan wawasan mereka terhadap perkembangan global yang ada dan yang sedang berkembang saat ini. Yang ketiga yaitu dimensi bergotong royong. Nah, budaya gotong royong, peduli, berbagi, dan gotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan lancar mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang harus dilestarikan bagi generasi. Nah, dalam pembelajaran kita tidak harus meninggalkan kebudayaan bergotong royong ini. Nah, budaya bergotong royong ini sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan yang ada di sekolah maupun yang nantinya akan siswa kita terapkan di masyarakat nantinya. Nah, yang selanjutnya yaitu mandiri. Nah, kemandirian berarti setiap siswa mampu bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang dijalaninya.
sadar akan kemampuan sendiri, mengendalikan emosinya, mengatur pikiran, dan perasaan untuk mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Nah, berpikir kritis secara objektif menunjukkan kemampuan siswa dalam mengolah informasi dan menunjukkan alternatif pemecahan masalah, mengolah informasi yang berlainan atau memiliki perbedaan, menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari apa yang mereka alami atau apa permasalahan yang sedang dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu kreatif. Nah, siswa mampu kreatif dalam menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan positif. Nah, nantinya dalam proses pembelajaran ini, profil pelajar Pancasila dalam dimensi kreatif ini akan memunculkan ide-ide siswa yang digunakan untuk menghasilkan suatu suatu hasil yang bermakna dan bermanfaat, sedang tentunya memiliki nilai yang positif. Nah, yang selanjutnya yaitu perwujudan profil Pancasila dalam pembelajaran abad 21. Nah, tentu saja dalam praktiknya banyak cara dan metode yang dilakukan oleh seorang guru dalam aktivitas pembelajaran guna mewujudkan profil Pancasila. Nah, guru bisa menerapkan beberapa kegiatan berikut untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Awali dan akhiri pembelajaran dengan melaksanakan berdoa bersama dengan siswa dan saling menyapa dalam keadaan di kelas maupun di luar kelas. Nah, guru juga bisa memutarkan siswa video serta cerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, membagikan nasihat atau cerita motivasi untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar, menanamkan kebiasaan positif kepada siswa seperti bergotong royong dalam kelas, dalam membersihkan ruangan kelas, dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah, yaitu menjaga kebersihan dan piket lainnya. Nah, membuang sampah, piket, dan sebagainya. Nah, memberikan tugas yang memicu kreativitas dan kemandirian daripada siswa, seperti membuat produk-produk yang akan nantinya mengundang atau menggugah kemampuan berpikir kritis daripada siswa. Yang selanjutnya yaitu menentukan studi kasus mengenai fenomena sosial dan lain sebagainya. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi Om, Santi 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 Om.